Ya, sudah. Silakan Pak, mulai Pak. Ini saya mengajar, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar dengan materi aktivitas lari jarak pendek. Nah, apa kabar anak-anak? Harusnya kabar baik ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, dijauhkan dari beberapa penyakit. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing kepada siswa si A. Silahkan untuk memimpin doa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih siswa si A sudah memimpin doa. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembelajaran, proses pembelajaran aktivitas lari jarak pendek. Nah, namun sebelumnya, jadi Bapak sudah mengirimkan materinya tadi malam dan sudah Bapak siapkan di Google Classroom menggunakan Google Form. Nah, di situ juga Bapak sudah sisipkan video pembelajaran yang bisa kalian pelajari sebagai dasar dalam pembelajaran lari jarak pendek ini. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, silahkan kepada siswa-siswa sekalian untuk mengisikan daftar hadir yang sudah Bapak kirimkan di Google Classroom menggunakan Google Form. Bapak beri waktu 1 menit untuk kalian membuka Google Form tersebut. Dan silahkan diisi nama kelas, kemudian apakah kalian hadir pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih jika sudah mengisikan daftar hadir. Bisa juga kalian mengisikan di kolom chat yang ada di sebelah kanan. Nah, ketikkan di situ dengan mengetikkan hadir atau menyapa Bapak atau menyapa teman-temannya, yaitu sekaligus meninggalkan rekam jejak. Baik, terima kasih sudah mengisikan daftar hadir. Bapak akan melanjutkan ke proses pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti yang Bapak sampaikan tadi, nah, kalian akan mempelajari aktivitas lari jarak pendek. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada kali ini adalah, nah, setelah kalian mempelajari materi aktivitas lari jarak pendek ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi berbagai gerak spesifik start jongkok, gerak koordinasi lari, dan gerak finish pada saat lari jarak pendek. Dan yang kedua, kalian juga diharapkan mampu dalam melakukan lari jarak pendek menggunakan start jongkok, kemudian bagaimana gerak koordinasi larinya, dan memasuki garis finish. Nah, ada yang bercita-cita menjadi pelari? Ya, bagus kalau ada ya. Jadi lari itu adalah olahraga yang paling murah namun paling bermanfaat. Bagaimana tidak? Ya, jadi tinggal menggunakan badan kita saja, tinggal kita menggunakan fasilitas seadanya, kita sudah bisa berolahraga lari. Ya, lari juga dapat bermanfaat meningkatkan daya tahan tubuh, daya tahan jantung, paru-paru, kemudian melatih kekuatan, melatih kecepatan, melatih keseimbangan. Jadi unsur kebugaran jasmani itu sangat didapatkan dengan menggunakan olahraga lari ini. Jadi Bapak harapkan kalian nanti setelah mengikuti pelajaran ini, kalian
jangan sampai kalian tidak bisa lari. Jadi lari itu banyak sekali manfaatnya. Kalian tahu atlet Indonesia yang sudah menjuarai lari 100 meter? Ya, Zohri. Ya, Muhammad Zohri. Itu sudah menjuarai. Jadi saya harapkan itu bisa menjadi acuan bagi kalian. Bahwa olahraga itu tidak hanya bentuknya permainan saja. Jadi atletik juga harus dapat kalian kuasai. Karena berguna, sangat berguna bagi kalian. Jadi itu ya. Jadi sudah seharusnya kalian bisa memanfaatkan lari ini. Dan juga nanti di rumah setelah mengikuti pembelajaran ini, tidak hanya kalian tuh bisa menerapkan, harus jadi atlet, harus bisa berlari dengan benar, tidak. Jadi fungsinya apa? Kalian juga bisa menerapkan lari ini dalam bentuk permainan sederhana, permainan tradisional. Misalnya apa? Dengan teman-temannya di rumah, bermain petak umpet, bermain kejar-kejaran. Nah, itu kan unsur larinya yang dibutuhkan. Kalau tidak saya ajarkan gerak dasarnya, bisa jadi kalian jatuh dan lain-lain ya. Cedera seperti itu. Ya baik, kita lanjutkan ke materi kita. Nah, Bapak akan men-sharekan video. Jadi silahkan diperhatikan, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Mohon ditunggu sebentar ya. Lari cepat adalah, ya ini videonya anak-anak, silahkan diperhatikan, kemudian nanti kalian pada gerakan lari ada saat melayang pada waktu melangkah. Dulu aja. Artinya, pada saat tertentu kedua kaki lepas atau tidak menginjak tanah. Kunci utama yang harus dikuasai oleh pelari jarak pendek adalah start atau penolakan. Oleh sebab itu, harus benar-benar memperhatikan cara melakukan start yang baik, serta melatihnya secermat mungkin. Start pendek. Cara melakukannya adalah sikap jongkok rileks. Lutut kaki kanan menempel di tanah. Kaki kiri terletak di antara kaki kanan dan lutut kaki kanan. Kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V. Pandangan rileks ke depan dan konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Start menengah atau medium start. Cara melakukannya adalah sikap jongkok rileks. Lutut kaki kanan menempel di tanah. Kaki kiri berada di depan dengan posisi jinjit. Kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V. Pandangan rileks ke depan dan konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Start panjang. Cara melakukannya adalah sikap jongkok rileks. Lutut kaki kanan menempel di tanah. Kaki kiri berada di depan dengan posisi jinjit. Kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V. Pandangan rileks ke depan. Harus bentuk huruf konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Teknik lari jarak pendek 100 meter adalah sebagai berikut. Prinsip lari cepat yaitu lari pada ujung kaki. Tumpuan kuat akan mendapat dorongan yang kuat. Sikap badan condong ke depan lebih kurang 60 derajat. Ayunan lengan kuat dan cepat. Siku dilipat. Setelah lebih kurang 20 meter dari garis start, langkah diperlebar dan sikap badan dicondongkan ke depan,
tetap dipertahankan, serta ayunan lengan dan gerakan langkah juga dipertahankan. Teknik memasuki garis finish adalah sebagai berikut. Berlari secepat mungkin. Jika perlu, ditingkatkan kecepatannya seakan-akan garis finish masih 10 meter di belakang garis sesungguhnya. Setelah sampai lebih kurang 1 meter di depan garis finish, rebahkan badan ke depan tanpa mengurangi kecepatannya. Sampai garis finish, membusungkan dada. Hal yang harus dihindari saat lari cepat adalah tidak cukup dorongan ke depan dan kurang tingginya lutut diangkat. Badan condong sekali ke depan atau melengkung ke depan. Lengan diayunkan terlalu ke atas dan ayunannya terlampau jauh menyilang dada. Pelurusan yang kurang sempurna dari kaki yang akan dilangkahkan. Berlari zigzag dengan gerakan ke kiri dan ke kanan. Baik, itu tadi video pembelajaran lari jarak pendek yang sudah kalian tonton tadi. Kira-kira ada pertanyaan dari video itu? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, baik, ada pertanyaan ya. Bagaimana tadi gerak startnya, cara penggunaan start jongkoknya. Jadi start jongkok itu adalah awalan dalam berlari, lari jarak pendek. Kalau lari jarak jauh itu sudah tidak menggunakan start jongkok ya, tapi menggunakan start berdiri. Jadi start jongkok itu harus digunakan pada pelari jarak pendek. Nah, yang pertama jongkok itu ada short start, di mana tadi sudah dijelaskan di video tadi bahwa kakinya itu sejajar dengan lutut. Jadi andaikan kaki terkuat adalah sebelah kanan, berarti kaki kanan berada menginjak di balok startnya sebagai dorongan nantinya ya. Nah, kemudian lututnya itu menempel di tanah. Nah, kemudian yang ujung kaki sejajar lurus dengan lutut, itu yang dinamakan dengan short start. Kemudian medium start. Nah, kaki yang sebelah kanan tadi yang menempel di tanah atau telapak kaki itu ditarik sehingga berada di tengah-tengah telapak kaki. Ya, seperti ini nanti bentuknya. Nah, kalau ini tadi short start, ini medium start. Nah, yang di belakang lurus dengan tumit ini namanya long start. Nah, dari ketiga cara itu sama, boleh digunakan. Tergantung mana yang kalian paling mudah dalam melakukannya. Misalnya ini tubuhnya saya panjang, Pak. Nah, berarti bisa gunakan yang long start. Jadi itu pengaruh juga ya. Short start, medium start, dan long start itu pengaruhnya tinggi. Bisa jadi menggunakan long start itu dorongannya bisa cepat, langsung meledak gitu. Daya ledaknya tuh bagus. Berbeda dengan yang menggunakan short start. Kalau short start mungkin agak lambat, nah seperti itu. Tapi ini Bapak beri kebebasan kalian menggunakan ketiga itu, ambil salah satunya saja. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan. Bapak akan membagikan LKPD, ya, di mana nanti kalian mengerjakan LKPD-nya bersama dengan orang tua kalian di rumah. Jadi Bapak harapkan kalian sekarang ini sedang berada bersama orang tua. Karena tempo hari Bapak sudah sampaikan di Google Classroom, kalian bekerja samalah dengan orang tua pada saat pembelajaran ini. Jadi saya harapkan seperti itu. Kalaupun orang tuanya tidak ada, sibuk, bisa ajak temannya atau keluarganya seperti itu. Karena Bapak menggunakan cara belajar bersama dengan orang tua di saat pandemi ini. Seperti itu. Nah, di LKPD itu sudah Bapak share tadi malam di Google Classroom kalian di kelas 8 ya. Silahkan nanti dibuka, atau tadi malam seharusnya sudah dibuka, kemudian didiskusikan, nanti silahkan disampaikan bersama Zoom meeting ini. Nanti silahkan dipaparkan bagaimana hasil dari kerja kalian. Kalau yang belum download,
Bapak juga sudah share di WhatsApp group, jadi silahkan dibuka di situ ya. Kalau yang sudah download silahkan langsung dikerjakan. Bapak share tadi menggunakan Google Form juga, jadi silahkan. Oke, silahkan Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Bapak akan nampilkan LKPD-nya, nanti bisa dicek yang ini. Sebentar. Nah, di sini ada LKPD-nya sudah. Kalau yang ini daftar hadirnya tadi. Nah, di sini nanti kalian buka di aplikasi Classroom ini, kemudian buka di tugas kelas. Bentar ya, laptop Bapak agak lelet ini. Nah, di tugas kelas sudah Bapak share buat folder, ada daftar hadir, ada penugasan, dan ada kumpulan materi. Nah, kalau materi ini sudah kalian pelajari tadi malam ya. Nah, jadi ada di penugasan. Nah, di sini ada di penugasan, ini materi, kita cari materi hari ini yaitu lari jarak pendek. Nah, di sini sudah lengkap ya, di penugasannya ada penilaian sikap kalian, nanti silahkan diisi, kemudian ini untuk tes pengetahuan atau ini formatifnya, ini untuk keterampilan, dan ini yang Bapak maksud yaitu LKPD. Coba silahkan diklik. Ya, jika sudah kalian klik, maka kalian akan diarahkan ke LK sini. Nanti silakan diisi nama lengkap, kelas, ini tujuan pembelajaran hari ini. Ya, kalian bisa menonton video ini dulu. Nah, video ini yang Bapak putar tadi. Jadi tidak ditonton pun tidak apa-apa. Nah, ini yang Bapak maksud. Dari gambar ini, kalian identifikasi. Ya. Di sini sudah Bapak pantik ya, Bapak kasih trigger ya. Gambar di atas merupakan sekumpulan sprinter atau pelari yang sedang lomba lari pada lari 100 meter. Nah, coba tuliskan bagaimana gerak spesifik lari jarak pendek tersebut. Ya. Kemudian ini ada gambar start jongkok, orang melakukan start jongkok. Juga kalian identifikasi, ini posisi siap, dan ini posisi ya. Dan ini posisi ketika sedang berlari atau bagaimana sih gerak koordinasinya nanti saat berlari. Bisa sambil dipraktekkan di rumah nanti dalam mengisi LK ini bersama orang tuanya. Dan ini ketika memasuki garis finish juga kalian identifikasi saja, kemudian nanti silahkan dikirim ke sini. Dalam arti kalian sudah mengerjakan LK sini. Oke, sudah ya, berarti sudah dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, silahkan untuk dipresentasikan. Baik, saya beri kesempatan kepada si A untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Untuk yang lain, siswa lainnya, silahkan menyimak, mendengarkan, kemudian mengkritisi apa yang sudah disampaikan oleh si A. Misalnya si A menyampaikan tidak jelas, ya, baik dari suaranya, dari apa, misalnya si B ini ingin berikan contoh bagaimana sih gerakannya. Nah, oke, silahkan, tidak apa-apa. Jadi kalian harus aktif di sini, saling bertanya. Oke, silahkan Bapak beri kesempatan si A untuk presentasi. Baik, sudah dipresentasikan. Ada pertanyaan? Si B ingin bertanya? Ya, silahkan dipertanyakan. Oke, sekarang giliran si B untuk mempresentasikan hasilnya. Boleh didampingi orang tuanya. Ya. Boleh juga orang tuanya kelihatan di kamera, nongol, ya, tidak masalah. Menemani, memberi semangat. Ya. Oke, sudah. Sekarang giliran si C.
Ya, si C silahkan menampilkan apa yang sudah kamu hasil identifikasi kamu tadi di LK tadi. Ya, baik, sudah diidentifikasi ya. Kemudian bagaimana contoh gerakannya? Silakan diberikan contoh. Tadi kan kamu menyebutkan seperti ini Zohri, cara berlarinya seperti Zohri. Gimana sih cara kamu kalau lari itu, kamu mengidolakan Zohri itu bagaimana cara berlarinya? Coba Bapak mau lihat dulu. Oke, baik. Ya, baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk yang sudah presentasi pada hari ini. Ya, sudah baik ya. Sudah baik, sudah bagus dalam penyampaiannya tadi. Ya, nanti silahkan diperbaiki kembali ya. Bagi misalnya di rumahnya sinyalnya kurang, nanti bisa naik sedikit, cari yang ada sinyalnya ya, seperti itu. Kemudian kalau materinya, Bapak tadi sudah share banyak materi di Classroom, nanti silahkan di-download untuk belajar mandiri di rumah, untuk menambah wawasan. Dan jangan lupa videonya juga harus sering diputar, ya, supaya kalian sambil menerapkan di rumah, sambil menonton video, sambil mempelajari bahan ajar yang sudah Bapak share. Baik, kalau gitu, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Bapak merangkum pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Si A mau bertanya? Oh ya, silahkan si C. Ya baik, Bapak jawab ya. Tadi si C sudah menanyakan bagaimana sih posisi ketika ini mengakhiri atau memasuki garis finish itu, kenapa kok harus tidak mengerem? Ya, Bapak akan jawab nih ya. Jadi kebanyakan selama ini kalau Bapak mengajar itu, kalau berlari, katakan ini garis finishnya, ini garis finishnya. Kemudian kalian lari di sini, kalian sudah melihat garis finish di sini. Di sini kalian ini ngerem ini. Ini jadi menurut saya ini adalah tidak benar ya. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah mempertahankan kecepatan dalam berlari. Ini pelari nih, ya. Jadi kalian melihat ini garis finish, jangan ngerem, jangan berhenti atau memperlambat atau jalan. Yang ada dipertahankan kecepatan, jika masih mampu ditambah kecepatannya. Seolah-olah garis finish itu masih jauh. Misalnya masih 10 meter di depan. Intinya jangan sampai kalian itu memperlambat malahan. Ya. Maka inilah yang dibutuhkan gerak koordinasi lari tadi. Yang dijaga apa? Keseimbangan, kemudian masih ketahanan tubuh dijaga, kecepatan dijaga. Nah, di sini posisi pas gerak koordinasi tadi. Sehingga pas memasuki garis finish, tenaga itu masih ada, bahkan kalian bisa menambah tenaga. Ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa ketika sudah menyampai garis finish, dadanya, kepala dibusungkan, majukan ke depan, ya, majukan, supaya apa fungsinya? Kalau namanya pelari ini ada misal 2 orang pelari yang sama-sama berlari. Nah, tapi yang pelari satu ini diam saja, badannya tetap tegap lurus, sedangkan yang pelari nomor 2 ini dia memajukan kepalanya, maka yang menang adalah yang memajukan kepalanya atau membusungkan tadi dadanya, ya. Busungkan dadanya. Maka ada video kemarin Bapak itu dapat kiriman dari teman itu, ya. Jadi pas mendekati garis finish dia meloncat, ya. Jadi badannya dibuang ke depan. Ya, itu bagian dari usaha, yang penting tidak membahayakan bagi kita. Cuman tadi Bapak sampaikan bahwa kalau bisa kepalanya didorong ke depan. Ya, seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, Bapak rangkum. Ya, jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Kita refleksi sebentar.
Mulai dari yang pertama tadi, jadi lari jarak pendek ini merupakan salah satu nomor lomba ya, nomor lomba dalam cabang olahraga atletik. Di mana atletik ini adalah cabang olahraga yang paling sering dilombakan dan sudah populer itu di luar negeri. Jadi sering dilombakan dalam olimpiade, makanya dia sejak awal dulu sudah dilombakan. Nah, kemudian lari untuk nomornya itu kita fokus ke nomor lari. Lari itu ada lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, lari estafet, kemudian maraton juga itu bagian-bagian dari lari. Nah, yang kita pelajari kali ini adalah lari jarak pendek sesuai dengan kompetensi dasar yang harus kita capai. Nah, lari sudah Bapak katakan tadi dibagi menjadi 3 gerak spesifiknya ada 3. Yang pertama tadi awalan atau menggunakan start, ya. Kemudian yang kedua gerak koordinasi atau posisi sedang berlari di tengah berlari itu. Kemudian yang ketiga adalah gerak memasuki garis finish. Kita bahas dulu satu. Yang pertama tadi adalah start. Tadi juga sudah Bapak sampaikan ada 3 start yang boleh digunakan. Ya, ada start start jongkoknya itu ada short start, medium start, dan long start. Nah, kemudian gerak koordinasi larinya itu ketika kalian sudah meninggalkan atau kaki kalian sudah mendorong balok start tadi. Posisi badan yang tadinya condong ke depan itu mulai berdiri tegap. Ya, jadi posisi tegap pertahankan untuk menjaga keseimbangan. Nanti ketika memasuki garis finish, nah itu mulai condong kembali. Jadi itu ya. Dan yang terakhir tadi adalah gerak memasuki garis finish yang sudah Bapak jelaskan tadi. Baik, untuk itu pada pembelajaran kita sudah alhamdulillah sudah selesai kita lakukan. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini dapat dengan mudah dipahami kalian belajar di rumah. Ya. Untuk itu, kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah Bapak berikan. Ya. Jadi tugasnya ada apa saja? Tugasnya sudah Bapak share tadi ke dalam ini ya, Google Classroom kalian. Jadi di Google Classroom ini sudah Bapak tautkan materi yang harus kalian pelajari. Jadi ini adalah Google Classroom. Bentar. Nah, ini salah satunya. Tadi absen sudah diisi. Kemudian ini bentuk penugasannya untuk lari jarak pendek tadi. Habis ini kalian kerjakan tes formatif. Tes formatif sudah Bapak siapkan. Coba kita buka. Nah, ini ya. Jadi silakan nanti tuliskan nama lengkapnya, kemudian kelas, kemudian ini ada soalnya, ada Bapak siapkan 10 soal, ya. Ada 10 soal ini untuk mengetahui seberapa jauh kalian sudah menguasai pembelajaran yang Bapak sampaikan. Nah, untuk pengembangan selanjutnya, kalian silakan buka bahan ajar, belajar mandiri, sambil mengerjakan soal formatif ini. Soal formatif ini untuk satu soal jika benar sudah Bapak kasih nilai 10 poin. Nanti ketika kalian mengerjakan di HP kalian, nanti kalian sudah submit di sini atau kirim, nilai kalian langsung ketahuan dan langsung masuk ke drive Bapak. Di Google Drive Bapak itu sudah langsung ketahuan recordnya. Nilai kalian berapa ya. Nah, kemudian penugasan yang kedua, setelah kalian mengisikan tes formatif, Bapak kasih kesempatan dalam waktu 3 hari atau paling lama seminggu pertemuan berikutnya, yaitu kalian mengerjakan membuat video
Kemudian kalian unggah di sini, ya. Nah, videonya apa? Kita lihat dulu sebentar. Nah, di sini sesuai dengan keterampilan yang 4.3 ini, yaitu melakukan gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar. Ya. Kemudian di sini isi nama lengkap. Nah, ini ada petunjuknya. Siswa diminta untuk membuat rekaman video berupa melakukan start jongkok yang terdiri dari short start, medium start, dan long start. Kemudian video dikirimkan ke WhatsApp Bapak atau diunggah di link berikut ini. Di bawah ini ya, jika kalian membuka menggunakan HP, hasil rekaman kalian dari HP itu langsung bisa ditambahkan file. Nih Bapak contohkan, bisa tambahkan filenya. Nah, di sini video yang tadi ditarik atau pilih file dari perangkat ini, kemudian di-upload. Kemudian kalau sudah di-upload, nanti boleh komen di WA Group. Pak, saya sudah upload. Ya, nanti akan segera Bapak kirimkan. Bapak kasih nilainya. Kan Bapak cek. Nah, ada pertanyaan tadi dari si B. Ini gimana Pak? Kok ada pilihan short star, medium star, dan long star? Nah, jadi kan sudah Bapak sampaikan di awal tadi. Kalian yang paling suka menggunakan yang mana? Ya, kalau kalian berlari itu kan memang gunakan start jongkok. Nah, tapi langsung menggunakan yang apa? Misalnya kalian suka yang long star, boleh gunakan long star, kemudian direkam, boleh suruh orang tua untuk merekam atau siapa saja, tetangga atau keluarga ya, kemudian kirimkan filenya di sini. Ini tidak Bapak batasi, cuman biasa kalau video start jongkok itu kan tidak banyak. Bisa kalian beri penjelasan, gerakan pertama berdiri, misalnya. Gerakan kedua langsung posisi bersedia. Kemudian bagaimana kamu jelaskan, siap, bagaimana, ya, itu seperti apa. Ya, baik, Bapak rasa cukup. Kemudian untuk penilaian observasi atau penilaian sikap juga Bapak sudah sharekan tadi di Google Classroom juga. Di ini ya, Google Drive. Sudah Bapak siapkan untuk penilaian sikap selama kamu berada di Google Meeting ini. Seperti apa sikap kamu, bisa kamu menilai diri kamu sendiri. Apakah kamu aktif atau tidak, ya itu sudah ada di sini, di penugasan. Jadi contohnya seperti ini. Jadi Bapak melakukan penilaian lengkap ini ya. Jadi tidak hanya satu saja, tapi ada penilaian sikapnya, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Dan Bapak juga selama kalian tadi berdiskusi, selama kalian berada di Google Meeting ini, Bapak sudah mengawasi, Bapak itu melakukan observasi terhadap kalian, siapa yang aktif ya. Nah di sini kamu isi nama lengkap, kemudian kelas, terus ini ada pilihan, selama berdiskusi dengan orang tua, saya ikut serta mengusulkan ide atau gagasan. Kemudian ketika kami berdiskusi tidak melawan dengan kata-kata kasar pada orang tua, ini pilih saja ya atau tidak. Nah, di atas sudah Bapak kasih pemantik ya. Nih, tujuan pilihan sikap melalui diri sendiri adalah melatih kejujuran peserta didik. Diharapkan peserta didik dapat mengisi nilai sikap dengan sejujur-jujurnya. Ingat, berbohong itu berdosa. Jika kalian berbohong, maka kalian sudah terjerumus ke dalam ruang lingkup setan. Untuk itu isilah format di bawah ini dengan sebenar-benarnya. Sudah jelas? Oke, kalau jelas pembelajaran kita Bapak cukupkan sampai di sini. Mari sebelum mengakhiri pembelajaran kita bernyanyi lagu daerah dulu. Silakan si C pimpin maju depan untuk nyanyi lagu daerah. Baik, sebelum kita mengakhiri, kita Bapak kasih tepuk dulu ya. Oh, salam ini. Kalau Bapak bilang PJOK, ini kalian angkat
mengepal kanan ini dengan menjawab jiwaku, ya. Kemudian turun, Bapak yang kiri lagi, PJOK, kalian jawab ragaku. Terus Bapak dua-duanya, PJOK, jiwa ragaku. Terus ke atas, PJOK, yes, yes, oke. Oke, kita coba. PJOK, jiwaku. PJOK, ragaku. PJOK, jiwa ragaku. PJOK, yes, yes, oke. Ya, baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri, silahkan si A pimpin doa penutup pada hari ini. Baik, terima kasih. Si A sudah memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Bapak mohon maaf jika ada kekurangan dalam proses pembelajaran ini. Bapak harapkan kalian semangat, ya. Dan jangan lupa tetap pakai masker jika berada bepergian. Tetap jaga kondisi. Jangan sampai kalian tidak semangat, jangan sampai sakit. Oke? Bapak Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam olahraga. Baik, Pak. Pak Edi duluan, boleh? Gimana, Pak? Bapak duluan, Bapak duluan. Oh, saya duluan. Oke. Terima kasih, Pak Toban. Ya, Pak Andre secara teknis untuk pembelajaran Bapak sudah bagus ya, sudah baik ya, baik Pak. urutan dari pembukaan, inti dan penutup ya. Ada beberapa hal aja mungkin masukan ataupun ya saran-saran sharing-sharing berkenaan dengan pembelajaran. Yang pertama untuk di awal pembukaan, ya. Setelah berdoa terus absensi, ini nanti masuk dalam masuk dalam Google Meet atau Zoom-nya, nanti semua peserta diwajibkan untuk menampakkan mukanya. Oh iya Pak. Iya, nanti Pak. Mungkin ada perintah ya, ada perintah. Ya, perintah seperti itu. Nanti perintah itu bisa menjadi tambahan untuk penilaian sikap. Siapa? Jadi tidak hanya penilaian kepada orang tua tadi ya, komunikatif, menghormati orang tua dan lain-lain, tapi juga saat pembelajaran mungkin nanti bisa dimunculkan sehingga ada tatap mukanya ya. Siap. Ini. Catatan aja ini yang pertama. Yang kedua mungkin di inti kegiatan di PowerPoint-nya ada gambar-gambar macam-macam star. Iya Pak, ada Pak. Ada ya, di PowerPoint-nya ada ya? Iya, boleh saya tampilkan ya. Pak. Ya. Sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah. Nah, ini penjelasan pertama mengenai gerak spesifik tersebut. Ya, penjelasan. Kemudian ini prinsip lari. Nah, ini gerak spesifik start jongkok. Nanti saya harapkan anak-anak bisa mempelajari dari sini juga. Kalau memang tidak paham menggunakan video, dan ini sudah saya jelaskan posisinya bagaimana aba-abanya ketika bersedia, siap, ya itu kan sudah saya jelaskan posisi
siap tuh seperti apa, yaitu lutut yang menempel pada tanah atau lintasan diangkat bersamaan lutut kaki depan, posisi pinggul lebih tinggi dari bahu dan kepala agak rileks. Kemudian ini juga saya berikan gambar ketika memasuki garis finish. Nah, ini tahapan pembelajarannya seperti apa ada. Nah, sedangkan ini adalah tahap latihannya, Pak, di mana ada beberapa cara untuk berlatih untuk meningkatkan lari. Yang pertama, cara pertama adalah jogging, kemudian mengangkat paha tinggi. Nah, yang kedua, ini gerak kaki cepat dengan langkah kaki lebar. Ini bisa diterapkan di rumah, Pak, nantinya, supaya anak ini bisa atau terampil dalam berlari. Kemudian yang ketiga, posisi start, dari posisi duduk. Jadi ini sebenarnya, misalnya kita sedang duduk santai, terus ada suara yang mengagetkan, misalnya ada yang ngaget, nah, jadi langsung cepat berlari. Ini nambah kecepatan reaksi mereka, Pak. Latihan reaksi. Nah, kemudian ini juga latihan dari posisi push up. Misalnya sedang push up 1, 2, 3, 4, pas nyampe 10 langsung berlari. Nah, ini juga saya harapkan dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam berlari. Kalau ini yang terakhir menggunakan hitungan. Jadi posisi 1 itu posisi berdiri, 2 itu posisi bersedia, 3 posisi siap, dan 4 posisi iya. Seperti itu, Pak, yang bisa saya tampilkan di PowerPoint saya. Terima kasih. Ya, untuk di start jongkok tadi kan macam-macam. Iya, Pak. Ada medium, ada long, ya. kan. Nah, itu tadi udah masuk dalam videonya ya, pembelajarannya. Iya, Pak. Ya. Untuk yang long ini masuk dalam video, Pak. Iya. Iya. Maksudnya di beberapa perbedaan dalam start tadi, iya. Mungkin nanti bisa ditambahkan jadi semacam gambar ya. Tadi jenengan jelaskan secara tangan tadi kan, peragaan tangan tadi. Nah, siapa? Mungkin nanti ada tambahan gambarnya ya, model-model gambar. Mungkin agak didekatkan, kenapa harus pendek, kenapa harus ini, nanti kan siswanya bisa melihat gambar itu. Ya. Oke, Pak. Tambahan aja. Nanti yang selanjutnya terakhir ini tadi komunikasinya sudah 2 arah ya. Bapak menanyakan apakah ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan gitu ya. Iya, Pak. Nah, nanti mungkin besok pertanyaannya dibalik menjadi pertanyaan analisis. Nah, contohnya pertanyaan itu menjadi pertanyaan seperti kenapa posisi lutut dengan posisi kaki pada saat tumpu jaraknya 1 kepal. Kenapa tidak merapat umpamanya? Pertanyaannya seperti itu. Jadi masalah, Pak, ya. Kita hadirkan masalah. Sehingga nanti siswanya menganalisis ya, menjadi pertanyaan menjadi C4 ya. Oke, Pak. Atau HOTS itu. Nah, sehingga nanti siswa-siswa bisa berpikir ya, kenapa ya kok tidak menempel ya? Kenapa harus ada rongga? Nah, kenapa harus jaraknya tidak? Kenapa harus 1 kepal? Kenapa gitu-gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan nanti dilemparkan jenengan sehingga nanti mereka akan berpikir sebuah analisis sehingga mereka akan punya ya persepsi-persepsi yang di kognitif mereka. Iya. Gitu. Bukan di LKPD-nya, Pak. Tadi ada sih seperti itu, Pak. Iya. Di LKPD-nya tetap ada seperti itu. Pada saat komunikasi juga jenengan pada saat pembelajarannya. Oke, Pak.
Ya, jadi kita tetap pada saat pada saat kita melakukan pembelajaran itu hal-hal yang berkenaan dengan pertanyaan yang terutama di penutup tadi ya. Menganalisis terus ke gerakan-gerakan itu harus nanti disampaikan ya, termasuk teknik umpamanya dalam masuk finish. Nah, kenapa tidak boleh melompat? Nah, contoh pertanyaannya. Nah, iya, Pak. Kan tadi Bapak jelaskan ada video kawan itu yang melompat. Iya, Pak. Oh, iya. Jadi, ya, itu nanti biar komunikatif pada dengan siswanya sehingga siswa pada saat pembelajaran itu bisa berpikir lebih kritis saja untuk materi-materi yang kita sampaikan. Oke, Pak. Seperti Baik, itu Pak. ya. Siap, Pak Andre, ya. Terima kasih banyak. Sharing-sharing aja ya, Pak. Ya. Banyak masukan nih. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga. Terima kasih. Pak Topan, lanjut Pak Topan. Ya, Pak Andri. Pak Andri ya? Iya, Pak. Saya salut dengan persiapannya ya. Jadi Astagfirullah. Ya, saya salut dengan persiapannya. Kami itu juga ngajar daring. Tapi kalau kami dosen kan tidak sedetail itu. Jadi kalau saya nyari materi online langsung dan gitu ya. Makanya saya salut dengan persiapannya. Makasih, Pak. Saya juga melihat di WA grup tuh, memang saya nggak banyak komen. Itu kerjanya PLPG ini ada institut juga yang mengatakan ini benar-benar mempengaruhi sendi-sendi kehidupan selama 30 hari. Iya, Pak, betul sekali. Habis-habisan. Oke. Pak. Saya melihat Bapak sudah mempersiapkan dengan baik. Ini untuk, mohon maaf ya, saya belum mendownload RPP dan segalanya. Iya, Pak. Ini kita ngobrol aja ya, Pak ya. Siap, Pak. Ini untuk SD, SMP? SMP, kalau Pak. Dari kalimatnya, SMP ya? Iya. Untuk SMP ya. Oke. Kelasnya 8, Pak. Kelas 8 itu berarti kelas 2 ya? Iya, kelas 2. Oke. Gini. Saya itu setuju dengan yang diomongkan Pak Edi tadi. Merasa tidak kalau penjas olahraga itu untuk mendidik kognisinya itu kurang? Ya, mungkin memang banyak psikomotor ya. Ya. Terus kalau seperti itu nanti berarti merasa seperti itu ya. Padahal kalau di definisi penjas itu, kalau saya merasa seperti itu kan oleh prodi-prodi yang lain. Penjas dan olahraga itu untuk kognisinya kurang. Makanya di materi PPG yang sekarang itu, TEPAK, creative thinking, reflective thinking, itu benar-benar secara teoritis diberikan. Iya, Pak. Secara teoritis diberikan. Nah, saya melihat ada yang miss memang. Itu kayaknya pelaku olahraga itu masih teknik center. Teknik center maksudnya seperti yang Mas sampaikan itu kan, ini kan kerangkanya penjas ya. Iya, kerangkanya penjas. Isi dari yang semua sudah dipersiapkan itu, kalau saya simpulkan itu teknis, benar-benar teknis untuk menjadi seorang atlet kan. Nah, padahal penjas itu kan definisinya kan pendidikan melalui dan tentang gerak. Melalui gerak adalah bergeraknya, tentang geraknya, tentangnya adalah bagaimana menganalisis gerak itu. Yang ditinggalkan oleh kita penjas dan olahraga adalah yang
menganalisis geraknya itu, bukan kok geraknya ini bagaimana dan sebagainya, tapi yang diungkapkan Pak Edi, kenapa begini, kenapa begitu, nah, itu sedikit agak kurang. Terus kalau ditarik ke sana, kebermanfaatan untuk life skill-nya kurang. Jadi cenderung tekniknya harus begini, begitu, begini, begitu. Nah, terus kalau di Indonesia kan didefinisikan Penjas itu adalah bagian integral dari pendidikan. Jadi kita mendidik kognitif, afektif, psikomotor itu kan dengan gerak. Iya. Nah, makanya desain kita harus mendesain gerak, yang sini kan atletik ya. Iya, Pak. Mendesain gerak untuk kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, kesimpulan saya, nanti silahkan diargumentasikan. Yeah. Ini itu yang Mas buat, yang Bapak buat, yang Mas Andri buat ini adalah baru sampai mengajari bergerak. Baru sampai mengajari bergerak harus begini, harus begitu. Bagaimana itu menjadi kebermaknaan dalam hidupnya, sehingga dia mau melakukan itu. Cobalah lihat begini. Anak Bapak sudah umur berapa sekarang? 4, Pak. 4 tahun. Film apa yang paling dia suka? Video YouTube banyaknya. Nah, kalau film kartun yang dia suka apa, Pak? Apa ya? Upin lari. Nah, Upin-Upin itu kan sekarang sampai melanglang ke sana sini, sampai ke planet, sampai ke itu kan? Iya, Pak. Sampai berperang-perang begitu. Iya. Pertanyaan saya coba, apakah anak Bapak itu sampai berperilaku seperti Upin-Ipin? Iya, berimajinasi. Oke, sip. Kalau saya minta pendapat Bapak sendiri terhadap yang Bapak tampilkan, apakah pembelajaran yang ini daring ya? Iya, Pak. Itu bisa menjadikan siswa Bapak itu seperti anak Bapak terhadap Upin-Ipin itu? Ya, Pak. Kalau harapan saya memang bisa, harus bisa. Makanya tadi saya menampilkan dari video itu kan. Cuman kekurangannya seharusnya kalau inginnya sesuai dengan yang saya harapkan, berarti saya yang buat videonya sendiri. Tapi karena menggunakan video orang lain, maka itu merupakan saya tidak memberikan harus menggunakan cara saya. Tetapi kan saya kombinasikan menggunakan teori konstruktivistik tadi. Jadi berdasarkan pengalaman. Nah, kalau yang saya menggunakan video saya, terus saya ini ikuti gerakan saya, berarti nanti kesannya saya humanistik. Jadi memaksakan harus mengikuti saya, begitu Pak. Pertanyaan saya yang kedua, saya benar-benar menyimak. Tapi beberapa kali memang saya balas WA beberapa orang, tapi benar-benar menyimak saya. Rangkaian dari awal sampai akhir itu, ketika anak itu sudah selesai melihat video, kesimpulan Bapak Andri, dia akan bekerja kognisi, akan bekerja psikomotor, atau akan bekerja afektif, atau kognisi dan afektif, psikomotor dan kognisi, atau bagaimana kombinasi tiga itu? Ya, baik. Ya, di sini tadi saya udah sampaikan juga ke siswa saya bahwa saya melakukan 3 asesmen penilaian. Tadi afektif, kognitif, dan psikomotor. Jadi saya berharap sih selesai melihat dari pemaparan baik video saya maupun PowerPoint saya maupun saya sendiri. Jadi mereka menguasai 3 hal itu. Nah, tapi yang paling utama dalam pembelajaran saya kalau melihat dari
media yang saya tampilkan yaitu video itu lebih ke psikomotor. Cuman ada untuk kognitifnya, yaitu di analisisnya, analisis gerak. Oke. Karena Terus apa buktinya kalau itu psikomotor? Keluaran yang diminta ke Pak Andri, instrumennya. Buktinya adalah anak mengirimkan video gerakannya, Pak. Start tadi. Jadi di akhir saya meminta anak untuk membuat rekaman video, dikirimkan, diunggah di classroom yang sudah saya buatkan tadi, yang saya tampilkan. Nah, disitulah saya melihat psikomotor anak tersebut. Apakah dia benar-benar dalam menyimak pembelajaran saya atau tidak. Kalau dia menyimak, saya rasa nilainya bagus. Seperti itu, Pak. Kalau yang untuk larinya sendiri, bagaimana melihatnya? Ya, Pak. Saya mempertimbangkan beberapa hal. Karena untuk kompetensi dasar yang dicapai adalah peserta didik itu dapat selain dari menyebutkan atau mengidentifikasi, dia juga melakukan gerakan tersebut, namun bisa dalam bentuk permainan, bisa dalam bentuk kehidupan di rumahnya. Jadi saya mempertimbangkan daripada fasilitas yang ada di rumahnya. Kalau di rumahnya ada track, di dekat rumahnya ada track lari atau lapangan sepak bola, nah itu mungkin bisa. Tapi kalau di rumah yang kayak komplek, yang sempit dan lain-lain, maka saya beri pertimbangan, coba lakukan teknik start jongkok saja. Seperti itu. Nah, sebenarnya bisa juga saya berikan penilaian itu berupa permainan. Jadi misal, cuman ini agak sulit karena kan membutuhkan banyak peserta. Permainan misal kejar-kejaran, petak umpet dan lain-lain. Jadi di situ saya tidak menilai juga dari hasilnya, detiknya ketika anak lari 100 meter, berapa detik. Saya tidak melihat itu, tapi saya melihat prosesnya ketika dia berlari, sudah benar belum. Nah, jadi bagaimana startnya, bagaimana dalam berlarinya, dan bagaimana masuk garis finishnya. Tapi bukan waktunya tadi. Tapi kalau untuk yang penilaian yang saya buat tadi, itu saya mempertimbangkan dari keadaan yang ada di lingkungannya. Seperti itu, Pak. Saya juga pusing juga misalkan disuruh ngajar daring gitu ya. Tapi setidaknya dari sudut pandang evaluasi itu yang bisa dilakukan ini usul sih, Mas. Kita tidak perlu 100 meter, misalkan begini. Di rumahmu ada berapa paling panjang jarak yang bisa diini? Yeah. Hanya diminta laporan berapa detik di hari Senin, berapa detik di hari Selasa, berapa detik di hari Jadi kalau dipaksa seperti itu, ya bukan dipaksa, dikasih tugas seperti itu, dia hanya melaporkan berapa detiknya. Iya. Nah, tidak perlu teknik kalau teknik yang luar biasa itu lama. Ya, makanya ini kan masih teknik center ya. Yeah. Saya background kepelatihan. Jadi kalau teknik itu, satu teknik tuh bisa 1 tahun baru kelihatan bagus. Yeah, baru enak dilihat. Yang jelas bagaimana dia bisa menggunakan itu. Terus kita bisa mengontrol bahwa luarannya adalah dia itu memang benar-benar bergerak. Katakanlah, kalau laporan 3 hari dites, selang sehari berapa, kan hanya saya hari ini sekian detik, hari ini sekian detik. Ya. Begitu lebih enak. Cuman usaha gede-gede. Iya, takutnya kalau laporan detiknya nanti dia bohong, Pak. Kan kalau kita guru olahraga, kita orang olahraga kan tahu, Pak. Kita sudah hafal anak umur sekian itu, kalau jarak sekian itu sekian. Iya, Pak, betul. Level mahasiswa itu, Pak, paling banter kalau dia bukan atlet ya, tapi punya dasar speed itu 12.50 sekian detik, 100 meter. Ya, jelek-jeleknya itu 16 ke 18. Okay. Laki-laki ya. Yeah. Nah, kalau cewek itu kalau bisa 14 ke 15 itu luar biasa. Kita kan sudah itu
Ya, Pak. Harusnya punya track itu. Jadi kalau bohong kita bisa ini, tinggal nanti dicek cross di apa namanya ketika pertemuan berikutnya untuk ngecek itu apa benar dan tidak. Kita tidak usah mengejudge dulu kalau yakin ini tidak benar ya. Tapi dia harus tahu bahwa kita tahu, dan disitulah nanti kita ngecek efektifnya dia bohong dan tidaknya. Jadi kita ngecek bohong tidaknya, dia melakukan tidaknya dari tugas yang utama. Apa? Kita lari jarak pendek. Benar-benar pendek, disuruh 40 meter, 50 meter. Kalau 40 meter itu mahasiswa saja 5 detikan, Mas. 5 detik sampai ke 6 kan sudah bisa di ini kan? Iya, iya. Bisa diperkirakan. Nah, kalau dia ininya terlalu ini kan bagus, gampang itu. Iya, betul. Sip. Yang kalau dengan tugas seperti itu, sehingga saya, Bapak sebagai guru, menugaskan untuk dia melakukan itu dalam kehidupan. Tadi itu begitu sudah selesai pelajaran, terus Bapak langsung menunjukkan ini LKS-nya, ini yang harus dijawab, itu kognisi. Jadi yang luar kognisinya, pemahaman apa yang sudah disampaikan. Tapi kalau lari terus suruh, bagaimana rasanya saya minta lari 4 kali, apa rasanya pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, itu sudah masuk ke dalam dirinya. Setiap anak pasti akan berbeda ceritanya ketika 40 meter pertama, 40 meter kedua, sampai yang keempat itu rasanya berbeda. Jadi kita ngeceknya dari apa yang dia tulis itu, catatan waktu saya sekian, terus rasanya begini, rasanya, pasti dia melakukan. Ya. Jadi kita sudah bisa mengupin-ipinkan, jadi dia tetap harus melakukan. Tanpa video, dengan data itu kita bisa menyimpulkan, oh dia melakukan, siapa yang membantu. Nah, kita tanya rasanya, dari itulah kita sudah tahu. Ketika rasa itu ada, oh ternyata seperti itu, kan mereka jarang saling komunikasi ya. Berarti sudah mengerjakan. Aman. Kita sudah membuat dia bergerak, hanya dengan ketemu berapa menit itu. Ya, Pak. Itu usul dari saya, semoga bermanfaat. Siap. Terima kasih usul. Tapi saya juga terima kasih ini agak bisa belajar juga. Saya juga ngajar online, tapi tidak persiapannya terus terang. Kalau kami dosen, tidak sedetail itu ya Pak Edi ya. Tidak sedetail itu. Jadi dosen punya kebebasan yang ya karena kognisi yang diajar sudah levelnya sudah tinggi. Diajak ke level C3, C4, C5 dipaksa sudah bisa. Kalau anak remaja seperti itu dipaksa agak tinggi. Kalau kita tidak pinter nyetingnya malah betul. Harusnya penjas itu menyenangkan, menjadi penjas menyebalkan. Tapi saya sih kalau di lapangan bisa menyenangkan, Pak. Banyak saya kasih game gitu. Ya. Saya ini hal yang baru, Pak. Online ini. Oke. Sama, kami semua se-Indonesia ini hal yang baru. Iya. Gimana gitu. Nggak, kita menghadapi hal sama. Oke, ini agak panjang. Yang pertama, jadi saya berpesan ya, karena belum tentu mungkin bisa ketemu lagi. Tolong dengan penjas kita bisa, apa pesan dari penjas bahwa kita harus bergerak. Itu tersampaikan ke anak. Kita mengarahkan dia biar terjebak, dia bergerak. Dan kita menciptakan instrumen laporan yang dia itu mau bohong pun kita sudah tahu dari apa yang dia tulis. Nah, itu tidak harus sesuai dengan RPP yang diupload itu. Itu tuh pemikiran-pemikiran teoritis. Kalau kita punya hal yang baru untuk ngecek itu SOP. Penjas benar-benar mendarah daging seperti slogan yang Mas omongkan di akhir itu. Iya, bukan hanya di sini, tetapi kita merangsang dengan tugas sehingga dia benar-benar melakukan. Sehingga tidak ada orang Indonesia nanti yang tidak sehat. Biar dokter tak laku. Betul. Oke, dari itu saya cukup Pak Andri, Pak Edi. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Berarti ini hidupkan bisa... Pak Edi. Bapak bisa lihat terus yang bisa stop sharing, Pak ya? Stop recording. Bisa stop.